Dia rumah ha. Nak pergi rumah sampai bahi pegah awak tim dah aku top up. Nak popo level ke dah. Naik pegah abang dah awak itu. Bahi pegah toki Malaya, bahi pegah toki level. Sebagai figur publik, seorang pejabat semestinya menjadi cerminan sikap dan perilaku yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Namun kenyataannya, tidak sedikit oknum pejabat yang justru memperlihatkan hal sebaliknya, seperti ucapan yang tidak pantas, gaya hidup yang jauh dari kesederhanaan, hingga tindakan yang dinilai melanggar norma sosial maupun etika, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh siapapun yang memegang amanah jabatan. Lantas bagaimana kejadiannya? Berikut Psikovia Media akan merangkum sejumlah kasus perilaku pejabat yang dinilai tidak mencerminkan norma-norma kehidupan bermasyarakat yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Dua oknum petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, atau Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara menjadi sorotan publik. Keduanya terekam kamera pengawas diduga memasukkan rokok milik pedagang ke saku saat menggelar razia rokok ilegal. Awak tim dah aku top up. Nak popo level ke dah. Naik pegah abang dah awak itu. Bahi pegah toki Malaya, bahi pegah. Peristiwa ini terjadi saat tim gabungan Satpol PP dan WH Aceh Utara bersama Bea Cukai Lhok Semawe menggelar razia rokok ilegal di kawasan Kude Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada Senin 10 Agustus lalu. Dalam rekaman kamera CCTV, dua petugas terlihat memasukkan satu bungkus rokok milik pedagang ke saku pakaian mereka. Kedua oknum tersebut diketahui berinisial T dan M, yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan Satpol PP dan WH Aceh Utara. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan WH Aceh Utara, Faisal, membenarkan bahwa kedua sosok dalam video tersebut adalah anggotanya. Namun ia menyebut posisi pasti rokok dalam rekaman belum sepenuhnya jelas, apakah benar diselipkan ke saku atau justru terjatuh. Faisal menambahkan, saat razia berlangsung, sejumlah pejabat utama Satpol PP dan WH Aceh Utara sedang berada di Banda Aceh untuk mengikuti ujian profiling ASN, sehingga kegiatan razia saat itu tidak didampingi pejabat utama. Pihak Satpol PP dan WH Aceh Utara memastikan telah memanggil kedua petugas tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, guna memastikan fakta di lapangan secara objektif dari sudut pandang petugas maupun pemilik toko. Faisal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas munculnya dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya, dan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Namun, secara terpisah, Sekretaris Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara, Abdullah, membantah tudingan bahwa salah satu anggotanya mencuri rokok saat razia berlangsung. Terkait kegiatan operasi pasar rokok ilegal, yang mana terlihat anggota kami mengambil rokok di toko tersebut adalah tidak benar. Karena semua yang merupakan barang bukti diserahkan seluruhnya kepada Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. Terkait sanksi, pihak Satpol PP dan WH Aceh Utara menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas apabila kedua petugas terbukti melanggar aturan, dengan tingkatan mulai dari teguran tertulis hingga pembinaan berupa penugasan penjagaan posko dalam jangka waktu tertentu, disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang ditemukan. Konflik lahan antara warga Desa Sukajaya Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor dengan PT Prima Mustika Chandra atau PT PMC kembali memanas. Seorang warga diduga dibanting aparat saat bentrokan pecah di lokasi lahan yang disengketakan. Bentrokan pecah di Desa Sukajaya Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor pada Kamis 6 Agustus lalu. Peristiwa ini terjadi ketika alat berat milik PT Prima Mustika Chandra kembali memasuki lahan pertanian yang selama puluhan tahun digarap warga setempat. Warga menyebut, aktivitas perusahaan tersebut dikawal oleh ratusan orang yang diduga merupakan kelompok massa atau organisasi kemasyarakatan suruhan perusahaan, dengan jumlah yang disebut mencapai sekitar 400 orang. Kehadiran rombongan itu memicu aksi penghadangan dari warga yang menolak aktivitas pengosongan lahan. Ketegangan yang berlangsung sejak pagi hari memuncak sekitar pukul 11 siang, ketika adu mulut antara warga dan pihak yang mengawal alat berat berubah menjadi bentrokan fisik. Warga menuding sejumlah orang dalam rombongan tersebut melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul,
hingga menyebabkan sejumlah petani mengalami luka serius, termasuk luka akibat sabetan senjata tajam. Di tengah kericuhan itu, beredar pula rekaman yang memperlihatkan seorang warga diduga dibanting oleh aparat yang berada di lokasi. Video tersebut menambah sorotan publik terhadap peran aparat keamanan, yang menurut keterangan warga dan pendamping hukum, dinilai kurang tegas dalam menghentikan bentrokan, bahkan disebut lebih banyak meminta warga mundur dari lahan yang mereka pertahankan, ketimbang menghentikan aktivitas pengosongan lahan maupun kekerasan yang terjadi. Pendamping warga dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menjelaskan, aktivitas perusahaan di lahan warga tersebut sudah berlangsung sejak Senin 3 Agustus, sebelum akhirnya memuncak menjadi bentrokan pada Kamis. LBH Jakarta mendesak kepolisian dan TNI segera menghentikan seluruh aktivitas penggusuran, menarik alat berat dari lokasi, serta mengusut tuntas pelaku kekerasan terhadap warga. Bukannya memberi contoh yang baik, sekelompok oknum TNI justru kedapatan nekat melompati pagar pembatas jalur Transjakarta atau busway. Aksi ini terekam kamera pengendara yang melintas dan viral di media sosial. Lu ngapain lu pendidikan mahal-mahal, tapi Aneh. nggak mau lewat sono gitu. Itu ya? Dia lewatnya mana lompat? Loncat tadi barusan mana nggak Iya, pintunya mana? Tadi pintunya dibuka. Yo, aneh, sumpah aneh. Video yang memperlihatkan sejumlah anggota TNI melompati pembatas jalur Transjakarta viral di media sosial pada Minggu 16 Agustus. Dalam rekaman tersebut, para anggota TNI terlihat menyeberangi jalur Transjakarta dengan cara melompati pagar pembatas, alih-alih menggunakan jalur penyeberangan yang semestinya. Aksi ini menuai beragam tanggapan dari warganet. Sorotan utama tertuju pada keberadaan fasilitas penyeberangan resmi berupa zebra cross yang disebut berada tak jauh dari lokasi kejadian, dengan jarak kurang dari 100 meter dari titik para prajurit melompati pembatas. Kondisi tersebut membuat warganet mempertanyakan alasan para anggota TNI memilih menyeberang dengan cara melompati pembatas, alih-alih menggunakan fasilitas penyeberangan resmi yang sudah tersedia di sekitar lokasi. Sejumlah warganet menilai, sebagai aparat yang seharusnya menjadi contoh ketertiban, tindakan tersebut dinilai tidak mencerminkan kedisiplinan dan justru berpotensi membahayakan keselamatan, baik bagi anggota TNI itu sendiri maupun pengguna jalan lain. Sebuah insiden pemukulan terhadap petugas stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU viral di media sosial. Kejadian ini bermula dari teguran sederhana soal larangan merokok di area SPBU, namun berujung tindak kekerasan. Seorang oknum berseragam loreng sedang mengisi bahan bakar sambil merokok di area SPBU. Petugas SPBU yang bertugas kemudian menegur oknum tersebut lantaran kedapatan membuang puntung rokok sembarangan di area pengisian bahan bakar. Sebuah tindakan yang sangat berisiko mengingat area SPBU merupakan zona rawan kebakaran dan sudah semestinya bebas dari aktivitas merokok. Teguran yang sejatinya bersifat preventif demi keselamatan bersama itu, alih-alih direspons dengan kesadaran, justru berujung pada tindakan kekerasan. Dalam video terlihat oknum tersebut tidak terima ditegur dan langsung melayangkan pemukulan ke arah petugas SPBU. Video insiden ini pun dengan cepat menyebar di media sosial dan menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menyoroti sikap arogan oknum tersebut yang merespons teguran keselamatan dengan kekerasan, alih-alih introspeksi atas kelalaiannya sendiri. Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa SPBU merupakan area rawan kebakaran, sehingga aturan larangan merokok dan membuang puntung sembarangan wajib dipatuhi oleh siapapun tanpa terkecuali. Setiap bentuk pelanggaran aturan maupun tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, dan semestinya diselesaikan melalui jalur yang semestinya, bukan dengan main hakim sendiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, sebagian masyarakat memilih bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan. Namun, upaya mereka mencari nafkah kerap berujung ketegangan saat berhadapan dengan petugas penertiban. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, masih banyak rakyat kecil yang harus berjuang setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bukan sedang mencari kekayaan,
melainkan sekadar mencari nafkah agar keluarga bisa makan dan bertahan. Karena itu, tindakan Satpol PP yang dilakukan dengan cara terlalu keras terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari penghasilan patut mendapat kecaman. Penertiban memang merupakan bagian dari tugas pemerintah, tetapi penegakan aturan seharusnya tetap mengedepankan kemanusiaan, pendekatan yang persuasif, dan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Rakyat kecil membutuhkan ruang untuk bertahan hidup. Ketika lapangan pekerjaan sulit dan biaya kebutuhan terus meningkat, usaha kecil seringkali menjadi satu-satunya pilihan untuk mendapatkan penghasilan. Ironisnya, ketika masyarakat mulai mampu meningkatkan ekonominya melalui usaha sendiri, mereka kembali berhadapan dengan berbagai pungutan dan beban pajak. Sementara ketika mereka berada dalam kesulitan, tidak sedikit yang merasa negara justru tidak hadir memberikan perlindungan dan solusi. Pemerintah seharusnya hadir bukan hanya ketika menarik pajak atau menegakkan aturan, tetapi juga ketika rakyat sedang kesulitan. Menertibkan boleh, tetapi jangan sampai penertiban berubah menjadi tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, atau mematikan sumber penghasilan masyarakat kecil. Sebab pada akhirnya, di balik setiap lapak dan usaha kecil itu ada manusia, ada keluarga, dan ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Aturan memang penting, tetapi kemanusiaan harus tetap menjadi yang utama.